Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahesti dengan NIM 1910 1233 Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Fatimah dengan NIM 1910 1232 dan Afida Isma Adoha dengan NIM 1910 1233 Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul peran guru dalam pembelajaran. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan dalam pengajaran. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. Dengan demikian, efektivitas sebuah proses belajar dan pembelajaran ditentukan oleh interaksi di antara komponen-komponen tersebut. Yang pertama, di sini ada pengertian guru. Guru dikenal dengan al-mu'alim atau al-ustad, yang dalam bahasa Arab bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Yang kedua adalah karakteristik guru. Rias mengklasifikasikan karakteristik guru dalam 4, yaitu yang pertama kreatif, yaitu guru yang kreatif bersifat imajinatif dan senang bereksperimen. Seorang guru seharusnya tidak gaptek dan terus belajar. Guru kreatif harus peka terhadap perkembangan zaman, misalkan membuat metode apapun untuk pembelajaran untuk meningkatkan kemampuannya menjadi seorang guru. Yang kedua ada dinamis, yaitu guru yang dinamis bersifat energetik dan ekstrovert. Yang ketiga terorganisasi, yaitu bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecah masalah. Yang keempat ada guru memiliki kehangatan, bersifat pandai bergaul, ramah, dan sabar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kompetensi profesional guru. Kemampuan guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar merupakan salah satu persyaratan utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari pengajaran yang dilaksanakan. Guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik yaitu secara umum istilah pedagogik bermakna sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Yang dimaksudkan dengan kompetensi pedagogik ialah kemampuan dalam pengolahan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi dan hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, ada kompetensi pribadi. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru yang lainnya. Baik atau tidaknya citra seorang guru ditentukan oleh kepribadiannya. Lebih lagi bagi seorang guru, masalah kepribadian merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan yang harus digugu dan ditiru. Sebagai seorang model, guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian.
Yang ketiga ada kompetensi profesional. Berkaitan dengan kemampuan guru akan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan ini diperoleh melalui jalur pendidikan sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. Kompetensi profesional meliputi A. Menguasai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. C. Kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. D. Kemampuan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif serta memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat ada kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan perilaku guru berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, siswa, teman sejawat, atasan, orang tua siswa, dan bahkan warga masyarakat di mana guru tinggal. Kemampuan sosial yang dituntut adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan warga sekitar. Kompetensi sosial meliputi A. Bersifat inklusi atau tidak membeda-bedakan, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang B. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Berkomunikasi dengan komunitas profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Oke, selanjutnya mengenai kemampuan dasar mengajar guru. Menurut Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium, mengemukakan 10 persyaratan standar guru profesional. Yang pertama ada knowledge of subject, adalah kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran yang diajarkan. Jika guru dapat menguasai mata pelajaran yang diajarkannya dengan benar, maka guru akan mampu terampil dalam merancang materi pembelajaran, strategi dan teknik pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada learning and human development, adalah kemampuan guru untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana proses perkembangannya, serta untuk menyediakan dan menyiapkan kondisi pembelajaran yang kondusif sehingga mampu merangsang optimalisasi perkembangan kognisi, sosial, dan personal peserta didik. Yang ketiga, adapting instruction, yaitu kemampuan guru merancang program pembelajaran sesuai dengan perbedaan karakteristik peserta didik, situasi kelas, serta jenis dan tahapan perkembangan peserta didik. Yang keempat ada strategis, adalah kemampuan guru merancang strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, keterampilan yang selayaknya dimiliki oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Yang kelima ada motivation and management, yaitu kemampuan dan keterampilan guru mengelola lingkungan belajar yang mampu membangkitkan motivasi dan perilaku belajar peserta didik baik secara individual maupun kelompok, sehingga terjadi interaksi sosial dan yang positif, aktivitas belajar yang bersumber dari kemauan peserta didik dan motivasi diri secara internal. Yang keenam ada communication skill, yaitu kemampuan guru berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dengan menggunakan media komunikasi yang mampu mengarahkan aktivitas dan keingintahuan peserta didik dalam upaya memperdalam dan memperkaya materi yang dipelajari. Terjadinya kerjasama yang konstruktif dan mendorong interaksi edukatif dalam kelas. Yang ketujuh ada planning. Planning adalah kemampuan guru merancang materi pembelajaran yang didasarkan pada bidang studi yang diajarkannya, karakteristik peserta didik, lingkungan masyarakat, dan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.
Yang ke-8 ada asesmen, yaitu kemampuan guru untuk melakukan penentuan kemampuan dan pengawasan awal materi pembelajaran oleh peserta didik secara berkelanjutan. Guru dapat mengevaluasi perkembangan intelektual, sosial, dan fisik peserta didik. 9 ada komitmen, yaitu ketentuan guru dalam menjalani profesinya, menunjukkan kualitas kerja yang kemudian dinilai oleh peserta didik, orang tua, dan sesama guru dalam lingkungan lembaga pendidikan, serta senantiasa meningkatkan profesionalismenya sebagai guru. 10 ada partnership, adalah kemampuan guru menjalin kerjasama dengan semua unsur penyelenggara pendidikan di dalam sekolah, orang tua, dan institusi yang berkaitan serta memberi dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Peranan guru dalam proses pembelajaran. Menurut James dikutip Sadirman dalam Suryosobrato bahwa tugas dan peran guru antara lain yaitu menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan menyiapkan pelajaran setiap hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Berdasarkan alasan tersebut, maka sangatlah penting bagi para pendidik untuk memahami karakteristik materi, peserta didik, dan metodologi pembelajaran akan variatif, inovatif, dan konstruktif dalam merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implementasinya, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, Thierry Flewelly dan William Higginson menggambarkan peran guru sebagai berikut. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, yaitu berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan. Yang ketiga, menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Yang keempat, berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seseorang pembelajaran yang berani mengambil resiko. Kesimpulan, peran guru akan makin tampak kalau dikaitkan dengan kebijaksanaan dan program pembangunan dalam dewasa ini, yaitu berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan atau hasil pendidikan itu sendiri. Guru perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang optimal demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana, mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik, sehingga kejadian ini bermuara pada bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan dan bagaimana cara melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.